Bab 6633. Tawana tidak bereaksi sejenak. Dia bertanya dengan tatapan bingung, "Kamu, sayangku, apa maksudmu dengan ini? Aku tidak begitu mengerti." Trevor tersenyum pahit dan berkata, "Maksudku, aku akan segera kembali berlatih. Kamu telah menyelesaikan 20 pertunjukan ini di Tiongkok sendirian. Setelah kamu kembali ke Amerika, apakah kita akan tetap menjadi sepasang kekasih?" Tawana langsung berkata, "Tentu saja. Jika tidak, apakah kita akan putus selama 20 konser ini?" Trevor berkata dengan sedih, "Saya tidak yakin, saya hanya merasa tidak percaya diri seperti sebelumnya." Setelah mengatakan itu, Trevor ragu-ragu sejenak dan melanjutkan, "Tahukah Anda, setelah apa yang terjadi di Tokyo, pandangan dunia kita mungkin berubah drastis. Apalagi sebelumnya, saya tidak pernah menyangka bahwa di dunia ini, ada orang seperti Tuan Wade, dan aku khawatir pandangan dunia dan pemilihan pasanganmu juga akan berubah karena kejadian ini." Tawana tersenyum. Pikiran pertamanya adalah untuk menghibur Trevor, tapi setelah dipikir-pikir, dia merasa sejak Trevor membicarakan hal semacam ini, jika dia terus menutupinya, akan terasa kurang tulus. Jadi, dia menghela nafas sedikit dan berkata dengan serius, "Sejujurnya, Tuan Wade sayang, saya sangat terkejut. Seperti Anda, saya tidak pernah menyangka akan ada pria seperti itu di dunia. Anda mengatakan itu sebagai seorang wanita, maukah kamu akan terkesan? Tentu saja, apakah Anda akan tergerak?" Ekspresi Trevor tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat mendengar ini, tapi menunjukkan sedikit rasa kesepian dan dekadensi. Tawana melanjutkan, "Sayangku, ini hanyalah sifat manusia. Sama seperti setelah kamu mengenalnya, kamu pasti mengaguminya. Ini tidak bisa dikendalikan. Pikirkan lagi, fansmu atau fansku juga akan menyukai dan mengagumi kita karena kita lebih baik dari orang biasa. Bukankah fans kita perlu jatuh cinta? Bukankah fans kita perlu menikah, punya anak dan memulai sebuah keluarga sendiri? Dalam analisis terakhir, Anda adalah penggemar Tuan Wade, dan saya juga, tetapi seperti kebanyakan penggemar rasional, saya tidak akan memiliki mimpi yang tidak realistis itu. Saya mengagumi dan menyukainya, tetapi dalam hidup, Anda adalah saya yang lain setengah." Perkataan Tawana adalah pernyataan jujur dari semua yang dipikirkannya. Dia memang mengagumi Charlie, tapi dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa dia dan Charlie berasal dari dua dunia yang berbeda. Hasil terbaik antara dia dan Charlie adalah dia beralih dari penggemarnya ke temannya, bahkan jika dia melakukannya orang kepercayaan bahkan mungkin tidak memenuhi syarat. Trevor awalnya mengira Tawana harus menyangkal atau langsung mengaku bahwa dia jatuh cinta pada Charlie, lalu putus dengannya. Namun ia tak menyangka Tawana akan melontarkan kata-kata menyentuh hati yang begitu menggugah hatinya. Dia tidak memiliki perasaan cemburu terhadap Charlie, tapi seperti Tawana, dia sangat mengagumi Charlie. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan Tawana, dia mengerti bagaimana posisi perasaan mendalam Tawana terhadap Charlie. Bahkan setelah mendengar Tawana mengakui secara langsung bahwa dia mengagumi dan menyukai Charlie, dia tetap tidak merasa tersesat atau cemburu. Sebaliknya, ia sangat terharu dengan kejujuran Tawana. "Jadi," dia bertanya dengan mata merah, "jadi kita akan tetap menjadi sepasang kekasih, kan?" Mata Tawana juga memerah saat ini. Dia mengangguk dengan berat dan berkata dengan emosional, "Aku punya banyak pacar yang berbeda di masa lalu, tapi orang yang paling lama bersamaku, paling berpengalaman denganku, dan tahu banyak tentangku, masa lalu, hanya dengan kamu, menurutku kita cocok satu sama lain dan kita bisa melangkah jauh dalam kehidupan satu sama lain." Trevor menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata, "Jika suatu saat kita berdua bisa menikah, menurutmu apakah kita bisa mengundang Tuan Wade untuk menjadi saksi kita?" Tawana tertawa terbahak-bahak, tapi air matanya juga keluar. Dia menyeka air matanya, menutup mulutnya dan tersenyum, aku tidak tahu ini, tapi pertama-tama kamu harus melamarku, kan?" Trevor tiba-tiba sadar kembali dan berkata dengan penuh semangat, "Sayang, kamu setuju?" Tawana menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak akan setuju sampai saya melihat cincin berlian 10 karat." Trevor langsung berkata, "Jangan khawatir sayang,
Saya akan segera mencari cincin berlian lebih dari 10 karat segera setelah saya kembali ke Amerika. Setelah tahap pelatihan saya selesai, saya akan terbang ke China bersama cincin berlian itu dan melamarmu. Tawana memandangnya dan berkata sambil tersenyum, kamu boleh melamar, tapi aku tidak akan menjamin kamu apakah kamu setuju atau tidak. Trevor mengangguk penuh semangat. Dia tahu bahwa perkataan Tawana dianggap sebagai persetujuan untuk menerima lamarannya, tapi saat ini, dia perlu memberikan upacara lamaran yang bisa memuaskannya. Hingga saat ini, ia akhirnya menemukan keselamatannya sendiri setelah merasa cemas selama beberapa hari. Orang yang kamu cintai akan memuja orang lain jika kamu menyukainya. Jika kamu tidak mengetahui siapa orang tersebut dan apa yang telah dilakukan orang tersebut, pasti kamu akan sedikit iri dalam hati, atau bahkan tidak bisa menerimanya. Namun ketika Anda dan orang yang Anda cintai mengalami apa yang dilakukan orang tersebut bersama-sama dan menyaksikan ketidakterbandingan orang tersebut, Anda tidak memiliki emosi negatif apapun di lubuk hati Anda. Mungkin dia dan Tawana tidak akan bisa menjadi tua bersama di kemudian hari, namun satu hal yang pasti, hingga mereka meninggalkan dunia ini, mereka akan tetap menganggap pria itu sebagai mercusuar dan idola dalam hidup. Saat ini, pesawat melewati awan, dan daratan di kejauhan terlihat samar-samar. Tawana berkata kepadanya, sayang, China ada di depan saya. Saya akhirnya mengerti mengapa penggemar saya melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke konser saya di seluruh dunia. Saat Anda pergi ke idola Anda, setiap momen sungguh menakjubkan, seru. Trevor juga tersenyum dan berkata, iya. Saya sangat bersemangat ketika memikirkan untuk segera bertemu dengan Tuan Wade. Tawana berkata, saya belum pernah ke kota tempat tinggal Tuan Wade, tapi saya sangat ingin membeli rumah di kota itu sekarang. Trevor, ayo kita pergi dan melihat-lihat sebelum pertunjukan dimulai. Oke, Trevor langsung setuju dan berkata, jika bintang kelas dunia seperti Anda membeli rumah di kota tempat tinggal Tuan Wade, itu akan memiliki efek publisitas yang besar di kota itu. Mereka semua. Anda sekarang telah menjadi seorang sinonim untuk ekonomi. Kali ini Anda datang ke Aurus Hill, Anda dapat menggunakan popularitas Anda untuk membuat lebih banyak orang tahu tentang tempat ini. Tawana mengangguk, mengulurkan tangannya dan menggenggamnya erat dengan Trevor. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menemukan pria seperti Trevor yang telah mengalami begitu banyak hal dan begitu banyak bahaya bersamanya. Jika dia benar-benar melamarnya, dia akan menyetujuinya dan memulai sebuah keluarga dengannya, mengakhiri tahun-tahun yang emosional pengembaraan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak mengingat penampilan Charlie di benaknya. Dia memandang Trevor, yang wajahnya penuh kebahagiaan, dan merasa malu di dalam hatinya. Bab 6634. Saat pesawat Tawana mendarat di Aurus Hill, tak terhitung banyaknya penggemar yang bersorak. Di sekitar bandara Aurus Hill, beberapa orang bahkan memasang peralatan siaran langsung untuk menyiarkan secara real-time penampakan pesawat Tawana di atas Aurus Hill dan seluruh proses pendaratan. Ada lusinan ruang siaran langsung, yang masing-masing memiliki puluhan ribu orang yang menonton secara real-time. Bagi fans Tiongkok yang paling mencintai Tawana, hari ini adalah hari yang sangat berarti. Superstar internasional ini datang ke Tiongkok untuk pertama kalinya untuk mengadakan konser. Dalam beberapa hari ke depan, dia akan menampilkan 20 pertunjukan luar biasa di Tiongkok untuk para penggemar Tiongkok. Polisi Aurus Hill juga bersiap menghadapi hal ini dan mengirimkan sejumlah besar petugas polisi ke tempat kejadian untuk menjaga ketertiban. Setelah pesawat Tawana mendarat, berhenti di tempat parkir eksklusif di gedung VIP. Kemudian Tawana dan Trevor diantar polisi menuju bea cukai untuk prosedur imigrasi. Saat hendak keluar dari bea cukai, agen Tawana menyerahkan kacamata hitam yang merupakan aksesoris biasa Tawana saat muncul di bandara. Ia masih agak lelah karena terbang, dan kondisi wajahnya kurang baik. Memakai kacamata hitam dapat memiliki efek pemblokiran yang baik. Namun, Tawana tidak menerima kacamata hitam yang diberikan pihak lain kepadanya. Sebaliknya, dia berkata, saya akan keluar dalam keadaan paling alami. Ini juga akan menunjukkan lebih banyak rasa hormat. Manajernya sedikit terkejut. Dia tidak mengetahui alasan di balik penampilan Tawana di Tiongkok,
dan mengira itu hanyalah pertunjukan komersial yang paling biasa. Namun nyatanya, dalam hati Tawana, penampilan di China ini lebih penting dari apapun. Dia keluar dari bea cukai di bawah pengawalan polisi. Bagian luar sudah dikelilingi oleh para penggemarnya yang antusias. Hampir semua media tiba di tempat kejadian, dan lampu flash menyala. Beberapa media yang bergegas ke depan bahkan memaksakan mikrofon di depannya dan berteriak, "Mes. Sweet, tolong ucapkan beberapa patah kata kepada fans Tiongkok." Tawana berhenti, mengambil mikrofon dan berkata, "Halo, semua penggemar dan teman-teman dari Tiongkok, saya merasa sangat tersanjung bisa datang ke Tiongkok dan Aorus Hill. 20 pertunjukan sedang berlangsung. Apakah Anda siap?" Fans di lokasi kejadian merespon dengan liar, dan Tawana mengembalikan mikrofon kepada wartawan media, lalu berjalan keluar bandara di bawah pengawalan polisi. Karena stafnya telah mengirimkan tim pendahulu, transportasi hotel dan pembangunan venue telah dimulai dengan lancar, dan stafnya juga telah mengatur armada kendaraan dan menunggu di gerbang bandara. Semua media sudah bersiap-siap, karena sudah mendengar melalui berbagai saluran bahwa Tawana dan seluruh tim kali ini akan menginap di Buckingham Palace Hotel di Aorus Hill. Sehingga setelah Tawana naik bus, mereka langsung naik bus tercepat. Bergegas ke istana Buckingham, menunggu untuk mengabadikan adegan saat Tawana tiba di hotel. Namun iring-iringan mobil Tawana tidak berangkat ke hotel terlebih dahulu seperti biasanya, melainkan menuju ke hotel khusus lokal di Aorus Hill, yang juga dikenal sebagai Tianxiang Mansion bagi penduduk setempat di Aorus Hill. Orville masih belum tahu tamu terhormat mana yang akan datang hari ini. Charlie hanya memintanya untuk memesan kotak berlian dan memintanya untuk menunggu di sini secara langsung. Dia bukanlah orang yang terlalu sering menggunakan internet, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di Aorus Hill saat ini. Sebelum para reporter tiba, Charlie tiba lebih dulu bersama Claire. Sebelumnya, Charlie baru saja memberitahu Claire bahwa dia ingin pergi makan bersamanya hari ini dan menghabiskan waktu bersama, tapi dia tidak terlalu memikirkannya. Setelah Charlie datang ke perusahaan untuk menjemputnya, dia dibawa ke rumah Tianxiang oleh Charlie. Dia menduga Charlie seharusnya memilih Tianxiang Mansion untuk makan malam kali ini, jadi dia tersenyum dan berkata, "Suamiku, kita hanya makan berdua saja. Bukankah terlalu megah untuk datang ke Tianxiang Mansion?" Charlie tersenyum dan berkata, "Ini tidak bagus, itu mudah. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Orville, jadi anggap saja dia sebagai makanan." Claire buru-buru bertanya, "Bukankah ini tidak pantas?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang tidak pantas. Terakhir kali saya pergi membantu temannya dengan Feng Shui, dia masih berhutang budi kepada saya." Claire tidak berdaya dan berkata, "Menurut pendapat saya, ketika Tuan Hong memperkenalkan Anda pada bisnis ini, masuk akal jika Anda berhutang budi kepada Tuan Hong. Bagaimana bisa Tuan Hong berhutang budi kepada Anda?" Charlie tertawa, "Apakah kamu tidak mengerti ini? Ketika seorang pelanggan datang kepada kami untuk meminta Feng Shui, itu sama dengan pergi ke kuil untuk meminta berkah. Ini pada dasarnya bukan tindakan bisnis, tetapi semacam bantuan, jadi itu kenapa kamu pergi ke kuil dan menghabiskan uang untuk membeli jimat, tapi kamu bilang kamu menghabiskan uang itu sebagai bantuan." Berbicara tentang ini, Charlie menambahkan, "Teman Orville membutuhkan bantuan dengan Feng Shui. Dia meminta bantuan Orville, dan Orville datang untuk meminta bantuan saya. Dengan cara ini, Orville berhutang budi kepada saya, dan temannya juga aku berhutang budi padanya." Claire mendengarkan apa yang dikatakan Charlie dengan jelas dan mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu kami tidak ingin Tuan Hong membuang-buang uang. Saat memesan nanti, Anda dapat memesan lebih sedikit dan hanya memesan beberapa masakan rumahan." Charlie tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya masalah. Anda harus bertanya pada Orville apakah dia bersedia." Keduanya keluar dari mobil sambil berbicara, dan Orville sudah menyapa mereka dari toko. "Oh, Tuan Wade, Nyonya Wade." Sikap Orville wajar saja saat dia melihat Charlie, dan kata-kata, "Peng Pi Seng Hui," hampir terukir di dahinya. Charlie bertanya padanya sambil tersenyum, "Apakah kamar pribadi sudah siap?" Orville segera berkata, "Tuan Wade, jangan khawatir, semuanya sudah siap. Kotak berlian, semuanya berstandar tertinggi.
Claire tahu bahwa harga kotak berlian di sini minimal harus 6 digit, jadi dia segera berseru, Tuan Hong menghabiskan terlalu banyak uang. Bagaimana kita berdua bisa menghabiskan standar setinggi itu? Makan saja dengan santai. Orvel segera berkata, lalu mengapa? Setiap kali Nyonya Wade datang ke rumah Tianxiang di masa depan, Anda pasti akan menerima standar penerimaan tertinggi. Jika tidak, bagaimana saya bisa menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda dan Tuan Wade? Claire tidak tahu harus berbuat apa. Charlie menepuknya dan berkata, ayo naik dulu, kalau tidak, mungkin akan ada terlalu banyak orang dalam beberapa saat. Claire tidak mengerti apa yang dia maksud, tapi dia tetap mengangguk dan memasuki rumah Tianxiang bersamanya dan Orvel. Saat Orvel mengatur keduanya ke dalam kotak berlian, iring-iringan mobil tawana mendekat. Beberapa wartawan yang mengikuti iring-iringan mobil tawana menemukan bahwa kendaraan tersebut tidak menuju ke Istana Buckingham setelah memasuki kota. Mereka langsung memberitakan kembali kabar tersebut. Tampaknya perhentian pertama tawana di Aorus Hill bukanlah hotel. Alhasil, media mulai berspekulasi kemana tawana akan pergi sebagai pemberhentian pertamanya. Kebanyakan orang berspekulasi bahwa dia akan pergi ke tempat-tempat pemandangan terkenal di Aorus Hill, tetapi ini tampaknya tidak masuk akal. Setelah perjalanan panjang, itu adalah rencana paling masuk akal untuk pergi ke hotel untuk beristirahat terlebih dahulu tempat yang indah. Dia akan tinggal di Aorus Hill selama beberapa hari, tidak perlu terburu-buru, bisakah kita pergi jalan-jalan segera setelah kita turun dari pesawat? Banyak penggemar mulai mendiskusikannya di internet, dan semua orang mulai berspekulasi tentang masalah yang sama di internet untuk sementara waktu. Saat iring-iringan mobil melaju ke tempat parkir Tianxiang Mansion, media dan netizen menyadari bahwa pemberhentian pertama tawana di Aorus Hill adalah untuk mencicipi hidangan lokal. Nama Tianxiang Mansion juga menarik perhatian orang-orang di luar Aorus Hill untuk pertama kalinya melalui pemberitaan media. Bab 6635